Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nasrullah dari kelas F2, nomor absen 1, NPP 31.0402, Prodi Keuangan Publik dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang kepamongprajaan. Kepamongprajaan, 1. Pengertian kepamongprajaan. Yang kedua, secara singkat terbentuknya pendidikan kepamongprajaan yang ketiga syarat menjadi dan kode etik pamongpraja. Yang keempat, tugas, fungsi, dan peran pamongpraja. Yang kelima, kewajiban pamongpraja. Dan yang keenam, nilai-nilai kepamongprajaan. Pengertian pamongpraja dan kepamongprajaan. Pamongpraja. Kepamongprajaan berasal dari bahasa Jawa among atau emong. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengomong, artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik. Adapun istilah praja berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara. Misalnya Praja Ngamarta artinya kerajaan Ngamarta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamongpraja berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Dalam Kamus Indonesia Inggris diterjemahkan pamongpraja sebagai civil service. Jadi pamongpraja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan atau abdi masyarakat. Ya, ini sejarah APDN yang dibentuk 1 Maret 1956, APDN nasional yang dibentuk 18 Agustus 1990, kemudian menjadi STPDN atau yang dibentuk pada 18 Agustus 1992, dan IPDN dan sampai sekarang ini yang dibentuk pada 6 Oktober 2004. Syarat menjadi seorang pamongpraja. Syarat menjadi seorang pamongpraja yaitu 1. Berpengetahuan luas. Yang kedua, memiliki kedewasaan. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kemampuan mendidik. Yang kelima, kemampuan membimbing. Dan yang keenam, kemampuan mendampingi. Kode etik pamongpraja dan indikator kualitas seorang pamongpraja. Sebagai kop yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang surutnya politik pemerintahan daerah, pamongpraja telah memiliki kode etik yang dinamakan Hesta Budi Bakti, yang artinya 8 nilai pegangan untuk berbakti. Kode etik ini sebenarnya merupakan pegangan moral bagi siapapun yang masuk kategori kop pamongpraja. Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen moral, tetapi kelemahan bangsa Indonesia banyak membuat komitmen, namun seringkali tidak konsisten. Fungsi kode etik kepamongprajaan ini bagi Korps Pamongpraja adalah untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai anggota Korps Pamongpraja. Juga dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas potensi yang dimiliki Korps Pamongpraja, mencegah campur tangan pihak luar organisasi Korps Pamongpraja tentang hubungan etika dalam keanggotaan Korps Pamongpraja. Tugas, fungsi, dan peran Pamongpraja. Tugas Pamongpraja. Keberadaan Pamongpraja tidak lepas dengan tugas-tugas pemerintahan umum, yakni pengawasan, pembinaan, dan koordinasi. Jika dahulu tugas-tugas pemerintahan umum itu dilaksanakan oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai Pamongpraja, Arna Kadewasa Pamongpraja, dewasa ini tugas-tugas itu dilaksanakan oleh para kepala wilayah yang merupakan pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah yang melakukan tugas-tugas berdasarkan asas dekonsentrasi. Jika ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi, lebih menggambarkan tugas-tugas atau fungsi pemerintahan umum hanya sampai wilayah provinsi saja. Sedangkan untuk wilayah kabupaten kota secara murni melaksanakan tugas-tugas desentralisasi atau yang biasa disebut sebagai otonom. Namun jika menelusuri Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1965 ditentukan secara tugas-tugas yang tidak diserahkan kepada daerah dan dijadikan tugas pokok dari Pamongpraja, yaitu sebagai berikut. 1. Memegang kepemimpinan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menyelenggarakan koordinasi antara
jabatan-jabatan pemerintahan pusat di daerah dan antara jabatan tersebut dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. 4. Menjalankan tugas lain yang diserahkan kepada oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya, fungsi pamung praja. Fungsi pamung prajaan seiring waktu telah mengalami pergeseran. Seiring dengan bergesernya paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, pergeseran itu tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dan demokrasi yang terjadi di Indonesia di penghujung abad ke-20. Pada dasarnya, fungsi pamung praja tidak mungkin diperinci karena sifatnya sangat luas dan menyeluruh, kecuali melaksanakan pemerintah dari atasan atau memformulasikan peraturan-peraturan. Pamung praja memberikan pula publik terus sebaik-baiknya sebagai bentuk implementasi dari regulasi yang ada. Pada umumnya, pamung praja memimpin tugas mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, agar dapat melaksanakan tugas tersebut, dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Oleh karenanya, maka pamung praja memerlukan kekuasaan tertentu untuk bertindak menurut inisiatif dan kebijaksanaan sendiri, terutama dalam keadaan yang mendesak, dan tidak terdapat peraturan yang menjadi pegangan. Tugas pamung praja tidak diatur dalam suatu peraturan hukum dan tidak pula disusun dalam suatu kitab undang-undang hukum, tetapi terserah di sana-sini. Tugas pamung praja adalah tugas panggilan hati yang menggerakkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Peran pamung praja. Peran pamung praja yaitu sebagai abdi negara, abdi masyarakat, pelayan masyarakat, perekat pemersatuan bangsa, mediator konflik masyarakat, pemberi makna pemerintahan, pencipta damai di masyarakat, dan pemimpin pemerintahan sipil. Kewajiban seorang pamung praja. Kewajiban pamung praja yaitu mengayomi rakyat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena pamung praja ada. Memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Untuk itu, pamung praja harus paham tentang politik. Yang selanjutnya, nilai-nilai kepamungprajaan. 1. Forizon atau mengamong. Mengamong adalah memandang sejauh mungkin ke depan, tidak hanya sebatas masa jabatan, masa kerja maupun masa hidup. Yang kedua, conduction. Yang kedua ini adalah menciptakan harmoni antar kegiatan dengan instrumen yang berbeda-beda dan dilakukan oleh aktor yang berlainan. Yang ketiga, coordinating, yaitu membangun komitmen bersama antar unit kerja dalam suatu wilayah agar tidak saling merugikan, tetapi justru saling menguntungkan. Yang keempat, peacemaking, yaitu membangun, menciptakan, serta menjaga kedamaian, kerukunan, keamanan, dan ketertiban. Yang kelima, resolute caring, yaitu mengurus apa saja, baik urusan yang belum termasuk tupoksi, tugas pokok dan fungsi unit manapun, maupun urusan yang tak satu pun unit kerja pun bersedia mengurusnya. Yang keenam, turbulence serving. Turbulence serving adalah mengantisipasi dan melayani dalam arti memberdayakan dan melindungi masyarakat dan lingkungannya, bangsa dan negara. Yang selanjutnya, yang nomor 7, yaitu first Emerson, yaitu menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan bela melindungi dan melayani masyarakat. Yang kedelapan adalah generalis dan speculative function, yaitu mengetahui sedikit tentang banyak hal atau generalis, dan juga mengetahui banyak hal tentang suatu hal atau spesialis. Yang kesembilan, responsibility, yaitu keberanian untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang dilakukan bukan hanya kepada atasan tetapi juga kepada masyarakat. Yang 10, magnanimous thinking, yaitu berpikir besar, berpikiran yang menembus zaman, tidak hanya pada masanya saja tetapi juga untuk masa ke depan nantinya juga. Yang 11, yaitu omnipresent, ya, yang berarti tidak memosisikan diri sebagai pangreh, tidak hanya membangun citra pemerintahan tapi merendahkan hati. Yang 12 atau yang terakhir yaitu distinguished statesman,